Di sebuah desa yang terletak di kaki gunung di Tanah Karo, hiduplah seorang pemuda bernama Si Pahit Lidah. Nama Si Pahit Lidah tidaklah diberikan begitu saja. Ia mendapat julukan itu karena satu kemampuan yang sangat luar biasa. Kemampuan berbicara dengan kata-kata yang tajam, seperti pisau yang bisa menghancurkan musuh hanya dengan kalimat-kalimatnya. Namun kemampuan ini bukanlah berkah biasa. Itulah yang menjadi pelajaran hidup Si Pahit Lidah, yang berujung dengan pelajaran tentang kekuatan kata, kebijaksanaan, dan pengorbanan. Si Pahit Lidah bukanlah anak biasa. Ia lahir dengan bibir yang selalu terbuka, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. Bahkan sejak ia masih bayi, ketika pertama kali ia belajar berbicara, kata-katanya selalu menjadi perbincangan di desa. Setiap kata yang keluar dari mulutnya mampu mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Namun, semakin ia beranjak besar, semakin ia merasa berat hati dengan kata-kata tajam yang ia miliki. Pada suatu hari, sebuah konflik besar terjadi di desa Si Pahit Lidah. Seorang penguasa yang sombong dan jahat datang ke desa tersebut, mencoba merampas tanah dan kekayaan rakyat. Ia dikenal dengan nama Raja Serakah. Raja Serakah memiliki pasukan yang kuat dan siapapun yang berani menentangnya akan dihukum mati. Tak ada yang berani melawan, kecuali Si Pahit Lidah. Dengan keberaniannya, Si Pahit Lidah memutuskan untuk menghadapi Raja Serakah. Namun, ia tidak mengandalkan senjata atau kekuatan fisik. Ia hanya bergantung pada kemampuan berbicara yang ia miliki. Si Pahit Lidah berjanji bahwa ia akan melawan Raja Serakah dengan kata-kata, bukan dengan pedang ataupun dengan tombak. Hari yang ditunggu pun tiba. Si Pahit Lidah berdiri di depan istana Raja Serakah. Raja Serakah dengan sinis menantang Si Pahit Lidah. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang pemuda seperti dirimu dengan kata-kata kosong? Tetapi Si Pahit Lidah menjawab dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. Aku menghancurkan keangkuhanmu dengan kata-kata yang akan mengungkapkan ketidakadilanmu kepada rakyatmu. Kemudian, Si Pahit Lidah mulai berbicara. Setiap kalimatnya seperti pisau yang melukai hati Raja Serakah. Kata-kata tersebut menggambarkan betapa rakusnya sang raja, betapa ia menindas rakyatnya, dan betapa buruknya kepemimpinan yang hanya mengedepankan keserakahan. Meskipun Raja Serakah merasa marah, ia tidak mampu membantah satu kata pun perkataan Si Pahit Lidah. Kata-kata Si Pahit Lidah memiliki kekuatan yang tak terbantahkan, bahkan menggetarkan hati pasukannya. Setelah beberapa jam perdebatan dengan kata-kata yang tajam, Raja Serakah akhirnya jatuh tersungkur. Ia tak mampu lagi membela diri, karena kata-kata Si Pahit Lidah telah membuka mata rakyatnya. Raja Serakah akhirnya diusir dari kerajaan dan dipaksa untuk menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Desa tersebut pun kembali damai. Si Pahit Lidah tidak mencari pujian atau penghargaan. Ia menyadari bahwa kekuatan kata-kata harus digunakan dengan bijaksana dan hanya untuk kebaikan. Dengan kemampuan berbicara yang luar biasa, ia mengajarkan kepada semua orang di desa bahwa kekuatan terbesar bukanlah berasal dari senjata atau kekuasaan, tapi dari kebijaksanaan dalam memilih kata-kata yang baik. Sejak saat itu, Si Pahit Lidah dikenal bukan hanya karena kemampuan uniknya, tetapi juga dengan kebijaksanaan yang dimilikinya.
Ia mengajarkan kita bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan jika digunakan dengan benar, kata-kata bisa mengubah dunia.